Pantai Jantang sudah siap sekali untuk mencari ikan. Kali ini nama tekniknya bukan darat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, oke. Pasi Jantang merupakan sebuah pantai yang terletak di Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Nelayan di sini mempunyai tradisi turun-temurun untuk menangkap ikan dengan tarik pukat, atau masyarakat menyebutnya pukat darat. Pukat darat biasanya dilakukan secara berkelompok, dipimpin oleh seseorang yang disebut pawang. Sekarang kita mulai turunkan pukatnya. Ini panjangnya sekitar 200 meter, tapi panjang keseluruhan beserta talinya itu 800 meter. Dari titik awal sana, dari pesisir, kita akan meningkar dan berlabuh. Kita pas ada kapal besar. Proses penebaran pukat dilakukan dengan penuh perhitungan dan kecepatan agar ikan tidak kabur dari area tebaran pukat. Saya kewalahan banget bantuin Bapak karena emang harus cepet banget taruhnya, enggak nanti jaringnya akan kusut. Perahu sudah menepi. Saya dan para nelayan harus bergegas menarik pukat ke darat. Ini dia bagian paling serunya, sekaligus paling capek. Kita harus menarik pukat sepanjang 800 meter ini bersamaan. Saya sih nariknya pakai tangan, tapi bapak-bapak di belakang sana punya teknik khusus. Ada ikat pinggang yang akan mempermudah gerakannya karena benar-benar pakai kekuatan pinggang. Karakter pantai berpasir membuat lokasi ini aman untuk menurunkan jaring pukat tanpa merusak terumbu karang. Ini kalau dilihat-lihat gerakan bapak-bapak seirama langkah kakinya. Karena begitu ada ombak datang, langkah kita pun akan semakin cepat. Ujung pukat sudah terlihat. Tandanya, tak lama lagi ikan akan naik ke daratan. Ini kayak berat banget, banyak yang angkut. Kawanan ikan kacang-kacang atau baby barakuda berhasil tertangkap. Dalam satu kali angkat jaring kita nggak tahu dapatnya seberapa banyak. Biasanya, para pedagang dan pengepul ikan sudah menunggu untuk membeli hasil tangkapan nelayan. Jadi begini nih, di sini begitu tarik jaring, sudah ada pembeli yang datang, ada masyarakat juga berkumpul mengambil langsung ikan segar ini. Ini dibawa kemana, Pak? Tak berhenti sampai di sini, nelayan kembali bersiap untuk giliran selanjutnya. Dalam satu hari, kegiatan tarik pukat bisa melakukan 2-3 kali oleh setiap kelompok nelayan. Ini jaring terakhir sore ini lebih berat daripada yang tadi ya, karena terlihat ombaknya besar dan berarus juga. Tak hanya kelompok nelayan pukat saja, biasanya warga di sekitar dan wisatawan juga ikut membantu menarik pukat. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pasi Jantang. Ikan-ikan sudah mulai terlihat ini, jaringnya udah mulai menyempit. Di sana Bang, ada yang besar. Oh iya? Ternyata hasil ikan yang didapat tak sebanyak tarikan pertama. Yang paling besar namanya ikan toda, mirip sama ikan julung ya. Tapi kalau di sini sekarang lagi kurang ya Pak dapatnya? Lagi kurang, biasanya penuh. Mungkin dipengaruhi dengan cuaca tadi agak berangin ya Pak. Tapi lumayan lah. Proses jual beli ikan di pantai ini menjadi daya tarik wisata. Wisatawan bisa langsung membeli ikan dengan kualitas yang fresh dan harga yang jauh lebih murah. Jadi begini nih, warga udah pada ngerubungin karena kalau nelayan datang bawa ikan yang fresh langsung pada mau beli semua ya Bu? Ya. Ini yang paling besarnya, tongkolnya. Oke, saya mau nih yang paling besar nih. Berapa Pak? 70. 60 boleh?
kali nih Pak ya. Ditawar 60. Ditawar lagi, ditawar lagi. Tawar lagi Pak. 60 aja lah Pak. Ya 65 udah. 65 ya, Bu. Oh, iya, boleh. Fresh nih, enak pasti Tahu dijamin. udah nyonya dulu deh. Oke, terjual tongkol jumbo dan mininya. Ya tahu sedikit. Nah, kalau ikan-ikan yang kecil ini biasanya dijemur dulu, tapi yang tongkol besar ini udah pasti enak banget kalau dimakan. Pas banget nih habis capek-capek tarik jaring. Ya. Kita tutup dengan kuliner tongkol yang nikmat. Salah satu ikan hasil tangkapan nelayan hari ini mau kita olah tumis ikan bumbu Aceh. Sesuai namanya nih, bumbu Aceh itu emang rempahnya banyak. Tinggal masuk ikan ya, Bu. Oke, tunggu agak harum dulu. Nah, ini selain bumbu rempahnya, masakan Aceh itu terkenal dengan daun rempah. Ini ada daun pandan sama daun temburu tuh yang bikin nikmat. Menumis bumbu halus bersama potongan ikan membuat aroma rempah Aceh semakin kuat. Nah, ini masakan kita ini tumisnya agak berkuah supaya nanti daging ikannya benar-benar mateng. Nanti tuh tandanya udah sedap kalau airnya udah meresap. Ikan laut mempunyai tekstur yang kenyal dan lunak, sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Ini dia tumis ikan udah ada di tangan kita. Kalau dilihat-lihat jadinya udah mirip gulai. Rasanya kayak gimana? Kita buktikan yuk, Bu. Makan, Bu. Beda daerah, beda istilah. Tumis yang saya bayangkan ternyata lebih mirip dengan ikan gulai kental. Bumbu rempahnya, daun rempahnya kerasa banget. Emang rasanya tuh mirip gulai. Tapi dimasak sebentar saja, ikannya udah matang merata, bumbunya juga meresap. Pas banget nih, habis capek-capek tarik jaring, kita obati dengan makanan yang nikmat. Memang nih bumbunya pedes banget. Tapi ada aroma khasnya tuh loh, Bu. Daun temurut sama daun pandan. Ternyata enak banget pas sudah berpadu. Dinginnya udara Tanah Gayo terasa menusuk tulang, namun tak menyurutkan antusias ribuan warga untuk memenuhi setiap sudut tribun dan lintasan. Hari ini saya akan memeriahkan pacuan kuda tradisional Gayo. Nah, di sini nanti lokasi startnya sebentar lagi akan dimulai. Gimana keseruannya ya? Saya udah gak sabar lagi pokoknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kuda-kuda lokal Gayo mulai memasuki lintasan, siap membuka pesta rakyat Gayo di kelas F Muda. Randy udah siap? Aduh. Aduh, dia kayaknya udah gak bisa diem lagi, udah siap mau berlomba. Randy jokinya juga udah siap di sana. Kita lihat gimana keseruannya ya. Udah mulai lari. Kelas F Muda merupakan kelas kuda lokal Gayo yang berusia 2-5 tahun. Kuda lokal Gayo mempunyai ciri fisik yang kecil dan pendek, sehingga membutuhkan joki berbobot ringan untuk memacunya di lintasan. Persaingan semakin ketat. Randy berusaha mengamankan posisi 2. Pada kelas lokal ini, para joki harus memacu kuda dalam satu putaran. Hujan dan panas silih berganti selama race berlangsung. Meskipun begitu, penonton tetap antusias menyaksikan setiap kelas yang berlaga.
banget ya race-nya, karena dalam satu pertandingan ini tuh, dalam putaran ini jaraknya 1,5 km dan kecepatannya itu jaraknya harus ditempuh 1,5 menit saja. Yeay! Keren, 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 keren. Tas dulu dong. Nah, sekarang akan ada pertandingan kuda kelas-kelas lainnya. Pada awalnya, pacu kuda tradisional Gayo digelar sesudah musim panen padi. Pacuan kuda tradisional khas Tanah Gayo ini dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dengan jumlah peserta lebih dari 200 ekor kuda yang berasal dari 3 kabupaten di dataran tinggi Gayo. Pacuan kuda tradisional Gayo membagi kelas berdasarkan tinggi badan dan usia kuda. Kelas A berisi kuda super berpostur paling tinggi. Kelas lainnya merupakan kuda peranakan, sedangkan kelas F diisi oleh kuda-kuda lokal Gayo. Dan yang sekarang dipertandingkan adalah kelas B tua. Ini lebih jago dari kuda-kuda sebelumnya dan mereka akan berputar 2 kali. Hati-hati bang! Dekat banget! Masih lanjut lagi! Wow, ini kelihatan stamina-nya luar biasa banget. Sebelum semenit aja udah 1 lap mereka. Dalam pacuan kuda kali ini, peserta dari Aceh Tengah tampil sebagai juara umum. Diikuti oleh tuan rumah Bener Meriah dan Gayo Luwes di peringkat ketiga. Saya sekarang yang latihan, baru naik aja ke dia. Ini dia maestro ya namanya? Maestro. Be good ya. Baik-baik ya, kita jalan-jalan. Ayo maestro. Jujur saya deg-degan banget. Udah pacu ini tenaganya luar biasa. Ini baru jalan biasa, belum lagi kecepatan tinggi. Saya harus tenang ya. Maestro, be good. Setelah race selesai, kuda pacu tidak langsung dibawa ke kandang. Nih, salah satu perawatan kuda setelah berlomba atau setelah latihan, mereka nih mandi. Biar seger, kulitnya bersih. Gak cuma manusia aja yang mandi ya, mereka pun rajin loh. Tuh, seneng dia kakinya gini-gini. Pendinginan berguna untuk menjaga otot kuda supaya tidak kram dan menstabilkan kembali detak jantung kuda setelah dipacu. Ini dia darahnya original lokal kan ya? Jadi induk sama bapaknya itu lokal? Ya, induk sama bapaknya. Oh, Gayo. Kuda lokal Gayo mempunyai ciri fisik yang berbeda dari kuda lokal lainnya, terutama surai atau rambutnya yang lebat, kaku, dan bentuk kepala yang lurus seperti kuda thoroughbred. Hujan yang terus mengguyur membuat jalan berbatu yang kami lalui semakin licin. Seperti inilah keseharian para ranger perempuan Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah untuk menjaga kelestarian hutan di desanya. Saya bersama dengan ranger perempuan tangguh akan melakukan patroli di hutan Damaran Baru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, licin banget. Hati-hati, Kak. Para perempuan tangguh ini adalah ranger atau penjaga hutan yang menjadi bagian dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung atau LPHK Damaran Baru. Organisasi ini bertugas menjaga hutan dari perambahan untuk mencegah banjir bandang seperti yang terjadi tahun 2015 silam. Jalurnya bikin surprise tiap saat. Tadi
Tadi medannya licin, curam, sekarang kita melewati anakan sungai. Hati, Kak. LPHK Damaran Baru diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan sekitar 250 hektar kawasan hutan lindung di desanya. Mereka juga menjaga daerah aliran sungai Wih Gile sebagai sumber mata air untuk 6 desa yang berada di sekitarnya. Hutan ini kaya dengan berbagai macam tumbuhan hutan seperti tanaman pecos atau kicung hutan. Ini kita lanjut lagi mau mengidentifikasi salah satu tanaman, tapi lokasinya lumayan nih, di kemiringan dan agak tinggi. Gimana, Kak? Bisa? Oke. Bertemu medan terjal seperti ini tak membuat kami menyerah. Para ranger tangguh ini terbiasa melaluinya saat berpatroli. Karena beberapa tanaman juga berduri, jadi harus hati-hati nih manjatnya. Luar biasa ya medannya. Saya bareng wanita-wanita tangguh jadi ikut merasa kuat. Aduh, masih tinggi. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Saya ikut merasakan semangat mereka yang begitu besar. Ini namanya pohon medang. Tapi ada karinya di situ ya. Kalau yang ini ada benalunya ya? Iya, kari benar. Pendataan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari pencatatan titik koordinat, pengukuran, dan mendokumentasikan. Ini sepertinya hujan mau turun lagi, jadi kita mau mencari bahan makanan yang bisa kita makan sambil nanti beristirahat di tempat istirahat di sana. Oke. Ya. Ini apa nih? Ini kan sejenis palem ya, tapi kalau bahasa di sini ini temur. Tapi ini bisa kita konsumsi juga menjadi makanan kalau kita di hutan lagi nggak kehabisan bahan baku untuk makan. Jadi kami makan apa yang di hutan ini salah satunya. Hutan hujan tropis merupakan tempat hidup dan sumber pangan bagi banyak spesies. Pengetahuan dan teknik hidup di alam bebas menjadi hal yang penting saat kita bertualang di hutan. Salah satunya mengenali banyak jenis tumbuhan. Kita bersihin dulu. Nih kita dapatkan pohon temur kalau di sini namanya, yang kita manfaatkan nanti umbutnya di dalam sini. Dipotong dulu ya, Kak. Baru kita kupas. Oke. Palem menjadi salah satu komponen penyusun vegetasi hutan. Dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman dengan batang beruas ini mampu menyerap polusi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara di daerah sekitarnya. Kalau pohon temur ini sejenis palem-paleman. Jadi memang udah dijamin aman, nggak diragukan lagi lah, bisa kita makan. Ini umbutnya ya. Coba. Nih umbutnya nih, kita coba. Mari kita coba. Gurih, ada pahit-pahitnya gitu. Satu bahan makanan sudah kami dapatkan. Ibu Sumini mengajak saya mencari jamur di atas sana. Di sini ada jamur kayu yang sepertinya bisa dikonsumsi, tapi coba dicek dulu sama Bu Sumini. Iya. Ini sepertinya nggak ada lah hewan-hewan apapun yang di sini kan. Nah ini biasanya kalau tidak ada hewan jenis apapun yang menghinggapinya, dia nggak bisa dimakan. Iya. Jadi ini nggak bisa dikonsumsi. Oh, jadi ini nggak bisa ya? Enggak. Nah ini dia salah satu skill yang dimiliki ranger, harus mengetahui bahan makanan apa aja yang aman dan tidak aman dikonsumsi. Bu, ini ada apa nih Bu? Kaki 1000. Ini tidak menggigit. Bisa dipegang? Bisa, pegang aja. Aduh, kok serem ya? Dia nggak jenis seperti lipan. Kalau lipan menggigit. Ah gitu.
Kalau ini nggak menggigit. Ini aman ya, Bu? Aman. Ini kami menemukan sejenis kaki seribu, cuman ini berbeda dengan biasanya ya. Warnanya hitam, Ini agak licin. kakinya putih, licin juga. Dan ini tidak menggigit, tidak ada Oh, gitu. bisanya. Sekitar sejengkal tangan saya, jadi nanti kita bisa laporkan ke tim yang ada di tempat istirahat ya. Iya. Kita menemukan ini. Nah ini biasanya kalau kita ganggu dia melingkar tuh dia. Selain flora, ranger perempuan ini juga mendata fauna yang menghuni hutan ini. Ini dia lucu banget. Sudah bersahabat dengan saya tapi nggak boleh dibawa pulang. Oke. Di bawah satu lembar tenda, kami berteduh dan beristirahat. Selain umbut palem, anggota ranger lainnya juga mendapatkan talas dan daun sintrong sebagai bahan makanan. Sambil menyiapkan bahan masakan, sebagian dari anggota tim akan merekap data yang sudah didapatkan dari patroli hari ini. Nah, ini sedang dilakukan diskusi, pengumpulan data apa saja yang didapat hari ini, kemudian akan dikumpulkan menjadi bank data supaya kita tahu ada keanekaragaman fauna dan flora apa aja yang ada di hutan ini. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat badan terasa semakin dingin. Kami menyiapkan olahan sederhana untuk kembali mengisi energi. Ini dia menu hari ini, umbut temor dan tumis daun sintrong. Nanti makannya pakai talas juga. Wih, makin lapar nih. Udah pada lapar semua ya, kakak, ibu. Let's go, kita makan. Semangat kebersamaan semakin terasa dengan makan bersama. Ini baru banget buat saya ngerasain dua jenis sayur ini. Tapi enak loh. Umbutnya tuh udah nggak ada rasa pahit-pahitnya lagi, apalagi daun sintrongnya itu ada aroma wanginya. Tambah pakai talas, lebih mengenyangkan. Ganti nasi. Ahoy! Gitu tandanya enak gitu ya. Ahoy! Sungguh petualangan yang berharga bagi saya. Tekad dan semangat para wanita tangguh ini sangat menginspirasi. Berkegiatan dengan Ranger Tangguh hari ini buat saya bangga sekali karena mereka sangat mengedukasi tentang pentingnya kelestarian alam dan menjaga manusia juga dari bencana. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Cuaca pagi yang cerah mengiringi aktivitas saya di muara sungai bersama warga Lopung, Aceh Besar. Jadi saya sama Eka dan Bu Resida lagi nyari cu. Dari namanya aja udah unik, bikin penasaran ya. Ini lagi kita cari-cari, kita pantau dari atas sini nih. Cu adalah sejenis siput air yang menjadi makanan khas di pesisir pantai barat Aceh. Muara sungai yang tenang dan jernih ini menjadi habitat yang ideal bagi moluska bercangkang ini. Pencariannya dimanjakan sama pemandangannya. Ini namanya tempatnya tuh Lok Gaca, sesuai namanya. Airnya sebening kaca. Bening banget. Nah, sekalinya dapet 4. Emang gitu ya, kalau di satu tempat ada tuh mereka bergerombol biasanya agak ke pinggir-pinggir sini karena di tengah bagian sini tuh banyak batu. Saya hampir terkecoh dengan umang, salah satu biota lain di perairan ini. Dari cangkangnya itu mirip banget, tapi ternyata beda antara cu sama umang. Kalau cu tuh malah mirip siput dalamnya, tapi kalau umang dia kayak kelomang gitu loh. Dapat lagi nih Bu Resida. Bu, berarti umang-umang nggak bisa dimakan? Nggak bisa? Kita lepasin aja, bukan target kita. Berbeda dengan umang yang berkaki, cu bergerak perlahan menggunakan perut. Salah satu penandanya nih, saya baru paham kalau dia diem nih, nggak gerak-gerak, itu pasti cu. Karena nggak ada kakinya, dia nggak bisa keluar. Binatang bercangkang ini biasanya hidup bergerombol di sekitar pasir tepi sungai. Siput air ini hidup dengan memakan alga yang banyak terdapat di ekosistem muara.
Sebenarnya idealnya nyari cu tuh air-air agak surut, jadi lebih gampang juga buat ngelihatnya. Cu merupakan bioindikator alami untuk menilai kualitas air. Organisme jenis ini mampu meregenerasi unsur hara dan nutrien dalam air yang menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Iya beneran ada loh. Tuh udah dapet lumayan, tapi emang harus dicek satu-satu. Kalau si cu tuh kan kayak gini. Kalau kelomang di sekitarnya ada juga banyak. Jadi memang harus jeli. Sampai sana masih ada sih. Kayaknya saya mau ke sana deh, tapi kumpulin dulu nih, Eka. Tak hanya di tepian pasir sungai, cu juga banyak menempel pada tanaman atau batang kayu yang ada di sekitar sungai. Cu menjadi salah satu makanan khas dari wilayah Lopung. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke sini untuk menikmatinya. Saya mau merasakan olahan cu langsung dari olahan warga. Bu, kita masak apa hari ini? Pepes ya? Kita mau masak pepes, tapi beda banget dari yang biasanya. Ayo Bu, kita siapin bumbunya. Mendengar kata pepes, pasti terbersit makanan dengan bungkus daun pisang. Berbeda dengan pepes khas Aceh yang dimasak tanpa pembungkus. Selain perpaduan beberapa rempah, yang khas dari olahan ini adalah penggunaan asam sunti dan kelapa parut sebagai bahan tambahan. Setelah menumis bawang, masukkan bumbu yang sudah dicampur dengan kelapa parut. Masukkan cu yang sudah bersih dan dipotong ujungnya ke dalam bumbu. Cara ini akan membuat bumbu meresap sampai ke dalam cangkang. Sekarang kita masukkan daun melinjo dan daun jeruk. Udah matang ya? Kalau udah matang nggak boleh lama-lama, nggak boleh sampai kering banget. Ini udah pas. Harum kali. Pepes cu khas Aceh ternyata memang berbeda secara tampilan dan bahan. Agak perjuangan makan cu ini, tapi justru di situ seninya. Harus disedot gitu, dikejutin biar dia bisa keluar. Ujung cangkang yang dipotong memudahkan saya untuk menikmati lezatnya daging cu. Ini tuh dagingnya kenyal banget. Sebenarnya rasanya itu plain, tapi karena kebantu bumbunya ini, aduh seger banget. Ada daun serai, daun jeruk, ada asam sunti sama belimbing wuluh. Juara. Manis. Beruntung banget saya bisa nyobain masakan cu yang seenak ini. Dan memang ya makanan Aceh tuh kaya sekali akan bahan dan rempah. Pokoknya teman-teman kalau ke Aceh wajib banget cobain pepes cu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.